Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mainda Anissa, NPM 5019197, Prodi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan telaah kurikulum tentang RPP dan silabus. Pengertian silabus. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar di dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran 1 SK dan KD. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi silabus. Silabus memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu preventif, yaitu mencegah pengajar dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kurikulum. Yang kedua yaitu korektif. Silabus berfungsi sebagai rambu-rambu yang harus ditaati dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga yaitu konstruktif. Silabus memberikan arah secara rinci bagi pelaksana dan pengembangan pendidikan yang mengacu pada kurikulum. Selanjutnya yaitu komponen silabus. Pengembangan silabus harus dilakukan secara sistematis dan mencakup komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Landasan pengembangan silabus. Ada 2 landasan. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Dalam silabus juga terdapat prinsip-prinsip pengembangan silabus, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan memadai. Unit pengembangan silabus. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang tersedia untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan trimester per tahun dan alokasi waktu mata pelajaran yang sekelompok. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalangan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Yaitu pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran, atau pada kelompok kerja guru dan dinas pendidikan. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Dalam silabus ada beberapa langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan, tim pengembangan silabus harus mengumpulkan informasi dan referensi
serta mengidentifikasi sumber belajar, termasuk narasumber yang diperlukan dalam pengembangan silabus. Yang kedua, ada pelaksanaan. Pengembangan silabus dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang ketiga, penilaian. Penilaian silabus harus dilakukan secara berkala dalam berkesinambungan dengan menggunakan model-model penilaian. Selanjutnya ada revisi. Draft silabus yang telah dikembangkan perlu diuji kelayakannya melalui analisis kualitas silabus, penilaian ahli, dan uji lapangan. Yang terakhir yaitu pengembangan silabus berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengertian RPP. Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan tersebut dituangkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi mengenai apa yang perlu dan apa yang dilakukan. Landasan RPP yaitu berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Komponen dalam RPP: kolom identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar atau materi pokok, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Secara praktis, dalam penyusunan RPP, seorang guru harus sudah menguasai bagaimana menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator, bagaimana dalam memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar, bagaimana memilih alternatif metode mengajar yang dianggap paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar, dan bagaimana mengembangkan evaluasi proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu ada langkah-langkah penyusunan RPP. Menuliskan identitas mata pelajaran, menulis standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, merumuskan kegiatan pembelajaran, menentukan media atau alat, bahan, atau sumber belajar, dan yang terakhir, penilaian hasil belajar. Baik, itulah tadi materi dari saya tentang seputar silabus dan RPP. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.